like, comment, and subscribe-nya ya. Halo. Sebagai pertanyaan ibu-ibu kompleks seputar pertolongan pertama. Sebelumnya itu kita sudah tahu tentang pertolongan pertama pada kejang dan pada anak jatuh. Kalau anak mimisan jangan panik. Jadi posisikan anak, posisinya duduk. Kemudian kepalanya ditundukkan seperti ini, kayak ini ya, jari yang dikain, kemudian ini tangan, pencet pangkal hidung yang lunaknya itu dipencet. Pencet yang kencang 10 menit. Kemudian anak diajari untuk nafas dulu lewat mulut ya. Itu kalau anaknya udah bisa diajak komunikasi kayak gitu ya. Kan kadang suka ngeluh, terus mah aku nggak bisa napas karena ditahannya 10 menit di bagian sini gitu. Pasti dok nggak boleh nengadah gini karena nanti darahnya malah ngalir ke belakang, kemudian ke lambung, dan itu malah nanti bikin muntah, jadi bikin sakit yang baru, muntah karena darahnya mengiritasi lambung. Mimisan yang normal itu adalah pada anak yang usianya sampai 10 tahun lah. Kenapa sih dok? Karena pada masa anak umur 10 tahun itu pembuluh darah di bagian depan hidungnya itu kalau kita sebut itu adalah epistaxis anterior. Jadi mimisan di anterior, di bagian depan, karena pembuluh darah depan hidung itu pembuluh darahnya masih lembut. Apalagi anak umur segitu ya, masih suka lari-lari atau panas-panasan, otomatis kan aliran darahnya deras, kemudian denyut jantungnya juga cepat, terus pembuluh darahnya kan lembut. Nah karena aliran darah yang cepat itu dan denyutnya kencang, pecahlah dia gitu. Namanya didep ya kalau orang Jawa, didep gitu. Itu akan menghentikan perdarahan kalau memang karena epistaxis anterior. Beda cerita kalau misalnya yang mimisan itu adalah orang dewasa, apalagi misalnya karena stroke, itu biasanya epistaxis yang posterior, pembuluh darahnya lebih gede-gede dan nggak bisa hanya ditekan 10 menit. Jadi kalau di 10 menit nggak berhenti itu biasanya epistaxis yang posterior. Harus ada penanganan lebih lanjut ke spesialis THT. Misalnya anak tersedak, boleh ditepuk punggungnya dengan cara yang betul. Gimana sih cara yang betul itu? Jadi anak atau bayi itu ditengkurakkan di pangkuan kita. Kemudian kepala bayi atau kepala anak itu harus lebih rendah daripada badannya, dan ditepuk-tepuk 5 kali sampai benda asing atau makanan yang membuat dia tersedak itu keluar. Upayakan mulutnya tetap membuka sehingga ketika ada makanan keluar tidak tersumbat. Kemudian kalau belum keluar juga, balikan posisi seperti ini, jadi tengkurap lalu telentang, pas tengkurap ditepuk 5 kali ke posisi telentang, kemudian tekan ulu hatinya sebanyak 5 kali. Kalau memang masih belum keluar juga, dibalikan tengkurap lagi 5 kali, tepuk-tepuk gitu terus bolak-balik sampai benda asingnya itu keluar. Ke posisinya berdiri atau emang udah bisa jalan, itu ada manuver yang lain namanya Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Di situ tangan di bagian ulu hati seperti ini ya, di bagian ulu hati gini, kemudian ditekan ke bagian atas. Fungsinya adalah untuk memberikan peningkatan tekanan diafragma sehingga orang itu tuh dipaksa muntah. Jadi pasien dipeluk dari belakang, kemudian tangan si penolong itu di ulu hati pasien. Tuh. Jadi tersedaknya juga pada akhirnya bisa keluar tuh makanannya. Harusnya makanan itu kan dimasukkan ke dalam saluran pencernaan, tapi kalau tersedak makanannya nyangkut di saluran pernapasan. Nah tersedak itu kalau pada bayi atau anak bisa terjadi karena mulut atau giginya itu belum sempurna tumbuhnya, dan refleks untuk menelan, mengunyah itu masih belum sempurna. Ada kategorinya dari ringan, sedang, sampai berat. Yang ringan itu kalau misalnya anak batuk-batuk, akhirnya makanannya udah bisa keluar. Tapi kalau misalnya batuk-batuk sampai mukanya merah, berarti kan belum bisa keluar tuh makanannya. Nah ini termasuk kategori berat, apalagi kalau misalnya tidak bisa bersuara sama sekali, tidak bisa batuk, dan tidak bisa menangis. Yang kita lakukan yang paling penting itu adalah pencegahan. Cegah supaya anak kita itu tidak memegang atau tidak bermain dengan benda-benda kecil yang memang dia bisa masukkan ke mulutnya, seperti kelereng, koin. Pokoknya anak itu kan suka sama sesuatu yang warna-warni atau yang berkilauan. Jadi kita jauhkan itu. Kasih makan juga berikan sesuai usianya dan sesuai tekstur yang dimampukan oleh usianya. Giginya belum lengkap, ya jangan kasih kacang, karena kacang itu tidak bisa dilumat oleh air liurnya.
Kalau biskuit bayi meskipun keras atau misalnya kerupuk aja deh, itu kan keras. Tapi karena dia bahan utamanya itu tepung, nanti juga bisa lumer sendiri dengan air liur, makanya masih nggak masalah. Dan jangan dikasih makan atau minum dalam posisi tiduran, karena akan memperbesar kesempatan untuk tersedak. Kemudian jangan memaksa bayi untuk minum atau makan, apalagi kalau memang dia lagi tidur. Kalau memang mau ya dibangunkan dulu, diposisikan dulu dalam posisi duduk. Ya, sekian dari saya tentang pertolongan pertama pada anak mimisan dan anak tersedak. Selanjutnya kita simak tentang pertolongan pertama pada gigitan ular, gigitan hewan buas, dan gigitan serangga.